Eh, Teman-teman, saya perkenalkan ini dari SPX ada Mas Aldi selaku yang eh, memegang kendali, ya, yang membantu kita lah selama ini ketika ada proses pendaftaran teman-teman di akun SPX-nya. Memang kemarin agak molor ya dari prediksi awal bulan ini untuk aktivasinya, cuman Belum, alhamdulillah Mas. pertengahan bulan sudah teman-teman sudah aktif semua, dan saya yakin teman-teman banyak yang bertanya-tanya sebenarnya Mas di grup kita gitu ya. Cuman saya sendiri akhirnya nanti ada keraguan juga jawaban saya nanti yang saya berikan benar atau salah, itu takutnya menyesatkan gitu. Makanya saya undang Mas Aldi untuk eh, presentasi gitu ya, menjelaskan mengenai program SPX ini. Dan memang ketika saya apa namanya, menjelaskan tentang free retour itu tadi, itu teman-teman antusias sekali itu Mas sebenarnya. Cuman ya itu Betul. tadi, saya khawatir nanti ada misleading informasi, sehingga ya alhamdulillah Mas Aldi sekarang bisa ikutan join di Elmira ini ya. Baik, bisa apa namanya, nggak perlu berlama-lama, monggo Mas Aldi bisa disampaikan aja. Oke, Waktu siap. dan tempat saya persilakan, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aan yang telah memberikan saya kesempatan untuk bersilaturahmi kepada teman-teman yang mungkin ada di Jember. Dan insya Allah mungkin Mas nanti saya udah menjadwalkan nanti di awal bulan atau di tanggal 10-an saya bersilaturahmi ke Jember gitu Mas. Untuk Gini Mas. perihal yang pertama mungkin perihal nge-maintenance, yang kedua kita perihal pengembangan juga karena fitur-fitur di kami itu masih banyak PR juga gitu, di antaranya di kita itu nanti akan dibukakan perihal eh, COD buka dulu gitu Mas, di COD buka dulu, terus ada fitur-fitur tentang omni channel perihal nanti Hmm. yang di Shopee, yang punya toko-toko Shopee nanti kita bisa diintegrasikan kepada dashboard kita. Jadi bagi Hmm. teman-teman e-commerce nanti untuk kedepannya kita mempunyai dashboard yang kita jago di marketplace, tapi kita juga nanti diarahkan untuk di non marketplace juga gitu. Jadi saling berkesinambungan lah untuk mutualisme simbiosisnya gitu Mas. Nah, untuk selanjutnya mungkin sebagai gambaran aja untuk presentasi perihal apa yang sudah daftar akun COD ya. Yang pertama mungkin saya mohon maaf gitu kan karena memang kemarin agak alot gitu dikarenakan memang Shopee ini lagi ada beberapa audit perihal siper-siper mana saja yang harus di ACC gitu Mas, karena kita hanya orang-orang yang pilihan saja untuk bisa masuk daftar di SPX Indonesia gitu Mas, karena ada eh, apa ya, verifikasi-verifikasi yang dimana mungkin terus isu di lapangan kita untuk membuat seller-seller kita lebih bangkit lagi terhadap eh, apa periklanan di Indonesia, karena sekarang itu periklanan di Indonesia memang lagi sangat digoyangkan gitu kan, karena ada beberapa oknum-oknum yang mungkin kita yang harus hadapi juga. Kita harus yang benar-benar dari tim ekspedisi itu harus benar-benar expert dan harus benar-benar mengetahui bahwa ini adalah best seller atau pengirimannya ngaco atau gimana gitu Mas. Nah, di salah satunya di Shopee ini kita alhamdulillah dari timnya Mas Aan semua kita dikasih akses untuk membukakan dashboard gitu kan, membukakan dashboard dan dikasih benefit yang sangat luar biasa sekali. Kemarin saya dapat himbauan juga untuk free retur itu kita nggak akan ada batas maksimal Mas gitu. Jadi bagi teman-teman yang daftar ke Mas Aan ini, jadi kita nggak ada batas maksimal, minimal retur 20% atau 25% itu nggak ada gitu Mas. Jadi kita masih bebas, walaupun misalkan retur itu 20%, 30%, nanti kita bareng-bareng untuk nge-push juga gitu. Nanti kita bikinkan grup khusus untuk operasional, di antaranya ada operasional, ada teman OPX yang menangani maintenance retur atau
terhadap andal-andal barang gitu. Dan yang kedua mungkin kita juga ada dari tim pihak deliverynya gitu Mas. Jadi untuk di SPX ini saya menjelaskan ulang perihal delivery kita itu sebenarnya sampai 3 attempt gitu Mas, 3 kali pengiriman. Nah untuk 3 kali pengiriman ini kita itu nggak bisa di on hold Mas. Jadi istilahnya ketika customer tidak menerima hari Senin gitu kan dia menerimanya hari Kamis lebih baik barang itu diretur nah dikirim lagi hari Selasa atau Rabu gitu nah itu gunanya kenapa karena itu untuk rating juga bagi para kurir yang di lapangan karena di Pindah. kurir di lapangan itu di kita sistemnya gini mas sistemnya ketika ada customer atau ada buyer yang mau eh, dilakukan COD atau dikirim oleh kurir ke tempat itu kurir tidak boleh untuk menghubungi terlebih dahulu, tetapi harus di tempat dulu baru menghubungi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk si kurir tersebut untuk menjalurkan bahwa bahwa kiriman COD alamat tersebut sudah ada, sudah benar, langsung konfirmasi kepada customer. Nah, yang kedua, kenapa itu diberlakukan di SPX? Karena di SPX ini ketika banyak-banyak yang terjadi di lapangan itu ketika kurir komunikasi langsung ke buyer sebelum dikirim, buyer banyak yang menolak. Oh, nggak tahu ini COD apa COD ini. Nah, makanya ketika pada waktu pengiriman kita langsung nge-push kepada buyer, Ibu ini Mbak ini tolong kurir sudah mengirimkan paket tersebut dan kurir akan mengirimkan hari ini gitu kan. Otomatis nanti kita ada tektokan sesama admin juga, kita tektokan juga sesama eh, customer gitu, sama seller gitu. Jadi saling bersinambungan gitu Mas. Dan alhamdulillah juga ini udah terlaksana. Memang di kita itu sama kayak marketplace gitu Mas. Jadi kita nggak boleh ada attempt, apa on hold, nggak boleh ada on hold karena on hold ini nanti akan mengurangi retur, mengurangi rating dari pencapaian kurir gitu Mas. Jadi lebih baik kita retur aja kalau misalkan ada on hold gitu. On hold nanti dikomunikasikan lebih baik kepada si sellernya. Terus yang ketiga saya akan menerangkan juga perihal pembuatan eh, pesanan, Mas. Mohon izin untuk saya share perihal presentasinya. Oke, yang pertama mungkin kita akan mempresentasikan perihal untuk pembuatan orderan atau pembuatan pemesanan. Nah, oke. Nah, untuk pembuatan pemesanan, mungkin mas-mas di sini atau teman-teman yang sudah melanglang buana di dunia online, mungkin udah tidak asing lagi untuk dashboard gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sama atau ada beberapa yang masih bingung di dashboard SPX. Yang pertama, mungkin untuk pembuatan resi itu kita eh, untuk input di order creation gitu. Jadi untuk yang pertama di order nanti pilih untuk single single crate atau massal crate. Jadi kalau misalkan paket ini lebih lebih dari 10 atau lebih dari 20 kita bisa nginput melalui Excel gitu Mas, melalui Excel dan yang eh, kalau misalkan satuan itu bisa nginput di single crate gitu. Jadi untuk ada di dalam dashboard ini kita ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama untuk pembuatan
pesanan. Yang kedua ini adalah tentang pelacakan order tracking. Yang ketiga ini ada order dashboard, di mana order dashboard tersebut nanti kita akan melihat eh, cash flow-nya perihal di mana paket tersebut sudah ada di beberapa eh, transit atau udah di delivery atau ada di retur. Nanti kita bisa di-download melalui masa ekspor, dan dari masa ekspor ini nanti ada pilihan untuk downloadnya itu beberapa perihal yang ada di poin-poin ini gitu Mas. Ada di complete order juga ada gitu. Dan untuk selanjutnya ini ada perihal eh, delivery region. Jadi ada beberapa delivery region yang ada di dashboard ini dengan order dashboardnya berapa. Jadi kelihatan untuk perihal ketika kita eh, monitoring monitoring perihal pengiriman gitu Mas. Nah untuk tracking tracking ordernya juga nanti kita bisa di order tracking perihal di mana paket tersebut sudah sampai apa enggaknya gitu. Jadi ada di dashboard di halaman awal ini. Nah, yang dijelaskan ini ada beberapa poin, ada 3 poin. Ini ada 2 metode yang tersedia untuk pembuatan pesanan, pembuatan satuan, pembuatan massal. Titik masuk berada di halaman utama dashboard portal dan menu samping. Yang kedua, mungkin ini ada penggunaan dapat melacak pesanan yang mereka buat. Atau yang ketiga, sistem menampilkan ringkasan semua pesanan yang dibuat. Nah, gitu. Mungkin ini teman-teman atau mas-mas di sini udah paham perihal dashboardnya itu hampir-hampir sama dengan agregator mungkin atau dengan kompetitor lainnya. Cuman di sini lebih simpel mungkin Mas yang saya pernah mengalami hal apa terjun juga di agregator atau terjun di kompetitor. Nah, untuk pembuatan satuan, mungkin pembuatan satuan ini lebih gampang, mungkin udah pada tahu juga. Untuk pembuatan satuan, kita pilih single create dari dashboard portal pengiriman atau dari di menu samping order creation gitu. Jadi ada dua, ada di sini satu dan di sebelah ini satu gitu. Jadi untuk pembuatan create ordernya sangat simpel sekali, dan untuk Nah, pembuatan order memang ada beberapa tahap, itu udah menjadi makanan sehari-hari mungkin bagi teman-teman e-commerce yang ada di sini. Cuman nanti melihat perihal eh, pencetakan, banyak yang menanyakan pencetakan AWB atau pencetakan resi itu di mana. Pencetakan AWB sama resi itu ada di sebelah kiri ketika order kreatif sukses gitu Mas. Nah untuk yang saya jelaskan juga kepada teman-teman, ketika kita login udah login di dashboard, ketika kita udah input juga gitu kan kelihatan perihal harga. Nah, harga ini sudah dipotong sama diskon. Sudah otomatis dipotong sama diskon. Nah, gimana caranya untuk melihat perbedaan antara dipotong dan nggak dipotong? Nah, contohnya saya akan menjelaskan juga. Contohnya kalau misalkan kita eh, kalau bedanya kita udah masuk masuk dashboard gitu kan, itu otomatis diskon itu yang tertera eh, pengajuan diskon berapa ke dashboard tersebut. Nanti ketika nginput otomatis itu langsung dipotong. Nah, untuk yang nggak dipotongnya itu kita harus keluar dulu nggak login, kita masuk ke spx.co.id, masuk ke spx.co.id dan langsung cek ongkir ini tanpa masuk. Nah, nanti kelihatan. Misalkan contoh dari Bandung ke Jakarta, nah, ke Jakarta, Cilincing. Nah, ini ada kalkulasinya berapa. Nah, ini ketika kita portalnya belum masuk, ini akan kelihatan belum dipotong diskon. Ini seharga belum dipotong diskon. Nah, ketika kita udah masuk
Udah masuk, ternyata kita melihat harga ongkir langsung di SPX kode ID karena kita udah masuk, cek ongkir, Bandung, Seling, sini. Nah, kita udah ada potongan karena eh, portal untuk SPX ini secara otomatis bila mana kita udah masuk ke sini gitu Mas. Yang tadinya hampir 11.000, sekarang dipotong jadi 8.225 gitu Mas. Gitu. Jadi untuk perbedaannya ini udah dipotong diskon atau enggak gitu kan. Kalau misalkan di aspek ini, kalau misalkan udah pengajuan diskon, misalkan diskon itu 25% atau 30% atau 35%, itu bisa kelihatan dalam estimasi ketika keluar dan ketika masuk dari portal dashboard SPX. Oke, selanjutnya. Wow. Bentar. Oke. Selanjutnya ini untuk pembuatan massal. Nah, di sini mungkin mas-mas di sini, para suhu di sini mungkin ini yang dibutuhkan untuk pembuatan massal. Caranya untuk pembuatan massal tuh gimana sih sebenarnya kalau di SPX itu? Kalau di SPX itu pembuatan massal kita eh, sama saja seperti kompetitor atau agregator lain, kita ada template-nya juga. Nanti kita download mas di sini, nanti download template-nya ketika di eh, orderan massal. Di orderan massal ini kita klik template ada di sini. Di sini ada unduh dan ada upload gitu kan. Nah, ada unduh dan upload di nomor dua ini. Kita pilih untuk download dulu perihal template. Nah, nanti perihal template tersebut nanti akan kebuka seperti ini. Nah, seperti ini Mas. Jadi seperti ini untuk template-nya. Contoh misalkan nanti ketika nginput template, kita hanya eh, mengisi perihal nama, nama yang ditandain merah, dan untuk pelengkapan ini yang harus diisi untuk provinsi dan kota dan kecamatan untuk yang ke destinasi gitu. Jadi provinsi, kota, kecamatan dan eh, eh, apa kode posnya gitu. Ada pos. Ya, betul. Nah, jadi misalkan Aldi ini Perumbasi nama lengkap. Contoh misalkan ini daerah Jawa Barat atau daerah Jogja, kok Provinsi Jogja, ininya Kota Yogyakarta, Kecamatan, Keraton, posnya berapa nanti udah otomatis gitu. Nah, untuk harga barang di sini diisi dengan sesuai harga barang di mana mas-mas di sini menjual harga barangnya berapa. Misalkan harga barangnya ini 100.000, kita isi 100.000. Untuk COD ini harus diisi dengan tanda Y, dan untuk yang ditagihkan kepada customer itu COD harga barang dan harga ongkir. Contohnya, contohnya harga barang itu 100.000, harga ongkirnya 20.000, jadi 120.000. Nah, untuk diasuransikan ini di eh, no aja bila mana lebih dari 500.000 asuransi, harganya 500.000 lebih baik diasuransikan. Karena asuransi ini, peraturan asuransi di SPX Indonesia ini hanya 0,25% Mas untuk asuransinya. Jadi dibebankannya hanya 0,25%. Nah, untuk asuransi ini, di pengeklaimannya kita hanya cuma 1 minggu, di mana kita diasuransikan akan sesuai dengan coveran harga barang full. Harga barang full dibayarkan. Nah, bila mana tidak diasuransikan, kita melihat dari yang terkecil dari 10 kali ongkir atau dengan harga barang. Contohnya misalkan ongkir itu 10.000, tapi harga barangnya 200.000.
Nah, berarti kita akan mengeklaimkan hanya 100.000 gitu, Mas. Dan sebaliknya gitu. Nah, untuk paket panjangnya ini nggak usah diisi. Untuk parcel paket panjang tinggi, lebarnya nggak diisi. Nah, ini untuk nama barang diisi, Mas. Nama barang diisi serbuk minuman. Untuk jumlah barang ini tetap satu. Dan untuk metode pembayaran ini diisinya dibayar pengirim. Kenapa dibayar pengirim? Dikarenakan di kami itu sistemnya untuk COD ini adalah no net off, Mas. Jadi ketika pembayaran ongkir dan COD itu dibayar oleh buyer, otomatis semua akan dikembalikan ongkir sama harga barang itu di full ditransfer. Contoh yang tadi saya input itu harga COD-nya 120.000, otomatis akan semua ditransfer kepada dashboard itu 120.000. Dikarenakan nanti ditagihkan itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali untuk perihal pembayaran ongkir. Kita nggak ada COD fee juga, kita 0% gitu. Jadi nggak ada pembebanan untuk admin COD. Mas boleh interupsi dikit nggak nanya? Boleh? Boleh? Eh kita bisa nggak Mas dalam periode 1 bulan itu untuk mengetahui terlebih dahulu D per D-nya berapa ongkir yang kita keluarkan supaya apa? Supaya kita bisa menyiapkan dananya gitu loh Mas. Supaya Oh, ke- betul ketika Mas. ada tagihan kita sudah tahu jumlahnya segitu gitu. Boleh Mas. Nanti bisa Mas ditarik di dashboard perihal yang sukses delivery-nya aja Mas. Karena Hmm, kita yang ditagihkan itu hanya sukses delivery. Contohnya gini Mas. Contoh hmm, Mas ngirim dalam sebulan ini 4.000 kiriman. hmm. Tetapi yang sukses delivery-nya itu masih 3.000. Nah, yang 1.000 ini masih ngegantung nanti sukses delivery-nya otomatis bulan depan nanti akan dibayarkan untuk bulan depan. Nah, untuk bulan sekarang yang sukses delivery-nya 3.000 nanti akan ditarik dalam dashboard Mas, dalam finance-nya. Nanti kelihatan di dashboard. Di dashboard itu ada nanti di daerah penarikan finance di sini, Mas. Nah, nah ini nanti untuk penarikannya, Mas. Nanti order taking ini penarikan perihal data untuk data yang berhasil saja, Mas. Nanti Tes. kelihatan di Excel. Nanti ada Hmm. estimasi untuk perihal pembayaran ongkos kirim, gitu, Mas. Nanti di Itu ditagihnya per tanggal berapa Mas? Misalkan periode eh, bulan September gitu. betul. Di kami itu biasanya itu untuk invoice itu per awal bulan, Mas. Untuk invoice itu untuk rekon itu per awal bulan. Untuk Hmm. invoice itu di tanggal 10, Mas, datangnya. Nah, untuk terminnya itu kita dalam 7 hari. Jadi misalkan invoice tanggal 10 datang, berarti dibayarkan itu paling lambat tanggal 19 gitu, Mas. Oh. Jadi rekonnya itu kita di awal bulan karena rekon ini kita untuk mensinkronkan bahwa benar delivery suksesnya. Takutnya nanti kita ketika dalam rekon itu ada yang ketagihkan dalam pengeklaiman. Takutnya nggak ada yang ditagihkan terhadap pengeklaiman gitu Mas. Jadi ada rekon dulu di Hmm. awal bulan pertama. Kalau misalkan udah apa namanya tuh udah sesuai nanti nunggu invoice di tanggal 10 gitu Mas. Di tanggal 10 ini nanti keluar invoice sekian, nanti tanggal paling lambat tanggal 19. 16 ya. Betul, kayak gitu Iya, Mas. iya. Eh apa namanya? Tadi yang awal di pengantar itu Mas saya kok agak-agak kurang jelas gitu ya. Tadi Betul. bener ya? Nggak dibatasi 20% lagi ya Mas? Betul Mas, karena kemarin saya meeting Mas untuk mengusahakan karena Mas membawa beberapa seller nih, beberapa seller yang di Jember juga didaftarkan. Hmm. Direksi saya sampai ngobrol, ya udah nggak usah dibatasi dulu untuk perihal retur karena saya mengambil atasannya Mas gitu Mas, Mas yang megang jadi satu gudang. Jadi ketika eh, Shopee Express ini melihat, oh berarti kalau misalkan satu gudang ini nggak akan mungkin dia melakukan fraud terhadap pengiriman gitu, Mas. Oh, Ada yang iya. bertanggung jawabnya. Tapi kalau ada audit,
Ya saya harus kemas mungkin. Gitu Mas. Iya, iya, iya. Makanya ya udah dikasih free dulu untuk nggak ada, maksudnya emang memang free gitu, tapi nggak ada Hmm. batasan gitu Mas. Karena nanti Tapi ini free-nya juga paling nggak selamanya kan, Mas? Ada selamanya jangka Mas, waktu. selamanya Hah? Mas, selamanya Mas. Teman selamanya. Betul, selamanya Mas. Nah, Berapapun makanya ongkirnya, Mas. Misalkan ke Papua pun. betul. Kemarin juga Mas yang ada yang ke apa ya? Halmahera sama Hmm, yang ongkirnya hampir 200 sekian lah gitu kan Mas. hmm, Itu ada beberapa yang tadinya COD, dia minta diretur dulu akhirnya non COD gitu kan. Tapi gratis untuk hmm. non returnya gitu Mas. Kayak gitu. Mantap. Kita tidak dibatasi sih sebenarnya. Jadi Siap, mumpung ada siap. kesempatan, Iya, mungkin iya. ini juga buat evaluasi kita juga di SPX sih Mas. Sebenarnya di evaluasi di SPX tuh kita untuk apa membangkitkan gairah lagi mungkin dari dalam tim manajemen supaya bisa kita menganalisa nih kebanyakan apakah pemain yang bachelor ini di dalam forum apakah dia yang berdikari gitu Mas. Jadi makanya nanti mungkin kepada teman-teman yang bergabung sama Mas Aan ini, nanti saya minta Shopee ID-nya Mas, Shopee ID. Mungkin teman-teman punya akun Shopee juga mungkin ya, gitu kan. Nanti minta Shopee ID, nanti untuk kedepannya saya akan membukakan fitur untuk COD dibuka dulu gitu Mas. Jadi Hmm, nanti diintegrasi kayak gini Mas. Maaf, saya keluar dulu yang saya sudah keintegrasi. Nah, misalkan akun saya. hmm. Nah, ini akun saya udah terintegrasi dengan akun toko saya, Mas gitu. Oh, iya, iya. Gitu. Ada logonya Shopee itu ya, Mas ya? Betul, ada logo Shopee. Nanti bisa penarikan data ketika pengiriman. Ketika pengiriman ini ada dari marketplace, saya bisa mengontrol dalam dashboard ini. Dan untuk retur juga, nanti untuk yang udah membuat akun di Shopee gitu, Mas. Kita bisa Hmm, narik akun retur dari marketplace gitu, Mas. Marketplace hmm, dikirim dalam ini supaya returnya gratis gitu, Mas. Returnya pengiriman ulangnya ini hmm. lewat dashboard gitu, Mas. Jadi yang dari Shopee ini kan sekarang nomor-nomor Shopee kita nggak tahu ya customer yang mana gitu kan, customer yang mana. Nanti data-datanya kita bisa tarik di SPX-nya gitu, Mas. Gitu. Untuk Siap, database-nya. siap. Kayak gitu, Mas. Lanjut dulu deh, Mas. Kalau Oke. masih ada yang ingin disampaikan. Oke, lanjut mungkin nah untuk perihal untuk ini Mas, nanti kita bisa di ini sih Mas, bisa langsung lewat Japri juga nggak apa-apa. Nanti saya training masing-masing juga nggak apa-apa untuk yang tidak paham. Ini secara globalnya sih memang secara universalnya memang ini sangat mudah sekali sih untuk order pembuatan resi gitu kan, nggak beda jauh sama yang lain gitu Mas. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan sekarang itu merihal sub akun. Nah, sub akun ini gunanya untuk apa? Di mana sub akun ini jadi para mas-mas di sini atau teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, kenapa sih kita harus bikin sub akun untuk kedepannya gitu Mas? Nah, sub akun ini eh, kita bila mana ada admin yang benar-benar sudah dipercaya untuk bikin orderan. Misalkan admin Mas nih bukan di Jember, di Pekalongan atau di mana gitu. Tapi dia itu hanya bisa membuka dashboard ini tentang creator order doang, tidak melihat perihal eh, angka keuangan atau finance gitu. Nah, si yang kita daftarkan sekarang itu yang namanya main akun. Nah, main akun ini bisa mempunyai sub akun. Sub akun ini bisa beberapa sub akun sampai 100 sub akun gitu. Dari sub akun ini, gimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya itu masuk ke My Profile. Dari My Profile, kita langsung klik link link sub shop. Nah, dari My Profile masuk ke My Shop. Dari My Shop ini kita masuk ke mana salah salah. Oh ini.
kita dari link shop ini kita masuk, klik, nah kita daftarkan. Contoh, misalkan daftarnya perihal link sub akun atas nama CS siapa, nomor HP-nya dimasukkan, emailnya juga dimasukkan, gitu kan. Ini untuk masuk kepada akunnya gitu. Lanjut. Nah, setelah masuk, dilihat dari My Shop, nanti kita ada beberapa yang didaftarkan. Nah, ini contohnya ada Andrew gitu kan. Ini dia accept oleh main akun atau akun kita yang sudah didaftarkan gitu. Jadi untuk perihal main akunnya. Cukup nomor HP sama email aja ya Mas ya? Betul, cukup nomor HP sama nomor email aja, Mas. Nah, nanti untuk main akun ini yang udah didaftarkan sekarang yang udah bisa COD, nanti di sub akun itu akan kelihatan ini My Shop-nya nyambung ke mana. Nanti dilihat dari ID shop-nya gitu. ID shop-nya misalkan 5196723, berarti dia nyambung ke yang main akun gitu. Nah, yang sub akunnya ini yang 5119 gitu Mas gitu. Jadi misalkan Mas ada beberapa dropshipper yang memang pembayarannya gudangnya ke Mas nggak cash to cash, bisa Ya, dibuatkan eh, untuk sub akunnya gitu Mas. Itu untuk siap. aksesnya juga nanti kita bisa pilih perihal akses ini ada, dia bisa lihat tracking order order juga, tapi tidak bisa untuk menarik uang tersebut kayak gitu sih Mas. Oke, oke. Gitu. Mungkin ada yang bisa sharing, kita udah beres untuk perihal yang formalnya. Kita Oh, sharing-sharing aja untuk Mas Denny, untuk Mas Maulana, Mas Aan, dan mm. teman-teman. Ada Mas Diki, Mas Ubay, siapa lagi, Mas Putra mungkin. Dan banyak lagi teman-teman yang datang di sini. Bisa kita sharing-sharing bareng perihal eh, tentang SPX ini Mas gitu. Boleh silahkan. Ke Q&A-nya Kak Mas? Tanya Ya, jawab boleh? boleh boleh. Silahkan Boleh, Mas. oke. Oke, teman-teman untuk sesi Q&A sudah dibuka ya. Silakan jika ada pertanyaan yang mungkin ada, yang dari kemarin cuma ditahan-tahan, silakan sekarang mumpung ada Mas Aldi, silakan ditanyakan langsung. Boleh lewat chat atau lewat open mic, silakan. Oh iya Mas Aldi, untuk besaran potongan diskonnya itu Mas, itu fix atau gimana Mas? Kita fix Mas, kita Fix ya? coba dulu untuk 25%, untuk bulan depan Oh, saya khususan untuk masaan 30, bulan depannya lagi untuk 35. Gitu. Jadi kita push. kita untuk fokus dulu perihal pengiriman trial dulu untuk sekarang gitu Mas. Jadi trial dulu. Jadi sebenarnya saya bukan menekankan secara diskon sih gitu kan, menekankan secara rate suksesnya dulu gitu Mas. Betul, 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 betul. Akses, Benar. rate aksesnya dan memberikan fasilitas perihal free delivery juga gitu Mas. Jadi Ya. supaya teman-teman, mungkin saya juga pemain Edge juga gitu kan, karena Mm-mm. sekarang CPR lagi nih mahal juga gitu Mas. Jadi Hmm. Iya, teman-teman sebagai semangat juga lah gitu. Mudah-mudahan kita saling sharing juga lah nanti untuk kedepannya gitu, kita saling sinergi lah Mas gitu. betul, betul. Mas ini ada pertanyaan itu saya bacain ya Mas ya. Boleh. Saya udah punya akun SPX, nanya RM, katanya COD masih tahap pengembangan. Oh ya, RM itu pihak dari Shopee-nya ya Mas ya. Apa Betul. memang beda-beda ketentuannya? Oh, oke Mas. Untuk mungkin untuk COD itu yang megang salesnya siapa Mas? Kalau misalkan referensinya Mas Aan itu bisa langsung dibukakan Mas. Kalau misalkan Hmm. daftar sendiri, memang itu kualifikasinya sangat lama sekali Mas. Jadi harus ada Hmm. referensi gitu Mas. Nah, kalau misalkan Mas belum apa lama nunggu itu, lebih baik daftar ulang aja, nanti minta referensi ke Mas Aan aja gitu. Jadi itu teman-teman, kita diprioritaskan nih. Betul. Heeh, heeh. Betul, Mas. Ayo yang lain kalau ada pertanyaan, boleh open mic, request Kalau open mic. kalau dari saya sih terkait dashboard ya. Betul Mas. Mas Ubay. Ya sebenarnya ya beda-beda sih yang namanya dashboard agregator ya. Cuman kendala di SPX ini kalau menurut saya ya
ketika apa masukin alamat itu ongkirnya tuh nggak langsung tertera gitu loh. Betul, betul Mas. Nah, kadang kan kita kan kadang kan sebagai yang input itu kan harganya masih masuk ke enggak sih ketika kita ngasih diskon ongkir sama pelanggan tuh sekian gitu loh. Ya, Kalau di dashboard yang lain kan rata-rata begitu tuh Mas. Nah, kemungkinan besar ya untuk menurut saya jadi mudah sih ketika ongkirnya terlihat gitu loh sekaligus ngisi input Oh gini, maksudnya gini ya Mas ya. Biasanya gini Mas Aldi, kalau kita di agregator itu kan totalan harga yang dibayar sama buyer itu kan sudah kesepakatan sebelumnya sebelum kita cek ongkir bahkan. Iya, Misalkan iya. misalkan harga saya 100.000, terus ada pembeli dari Makassar, itu kita kadang-kadang nggak ngecek Mas, kadang-kadang nggak ngecek, tahu-tahu udah COD-nya totalnya 140.000 ya, Kak gitu. Nah, baru ketika kita input di dashboard agregatornya, kita sudah langsung ngetik nih 140.000, jadinya eh, apa namanya ya, harga yang tertera itu sudah sesuai sebelum bahkan kita ngecek ongkirnya terlebih dahulu. Mungkin gitu Mas betul. Ubay. Iya, jadi apa namanya yang namanya pembeli kan beda-beda kan Mas ya. Apalagi kalau Hmm. luar pulau kan, kadang kan kita ongkir Ngasih kan diskon gitu nah ya. iya ongkir kan kadang keberatan kan. Oh ini kalau ngasih diskon ongkir 40.000 ini masih masih masuk nggak sih harganya gitu loh. Kan biasanya kan Oke ada Mas. rinciannya tuh COD ya, fee COD, ongkir sama penghasilan yang didapat gitu kan dari kitanya bersihnya kan kelihatan gitu loh. Itu lebih Jadi lebih enak sih kalau gitu menurut Mas saya ya. Aldi. Siap, siap Mas. Mungkin nanti saya juga ini lagi request juga nih Mas untuk perihal Hmm. red red ongkir nih Mas. Untuk red ongkir kan yang saya minta itu untuk melalui Excel nih. Jadi nanti admin itu kelihatan nih. Ini Oh gitu. harga segini berapa, ini harga segini berapa. Jadi kalau misalkan nanti Mas punya web juga nanti bisa di API-kan juga nih lagi masa pengembangan gitu Mas. Itu perihal penginputan untuk ongkir itu Mas gitu. Jadi untuk Oh sementara jadi gini Mas Aldi, ya mungkin maksudnya seperti ini Mas. Maksudnya gini, eh sebelum kita input pesanan atau bikin resi ya, itu betul biasanya kita itu kan sudah deal angka akhir Mas. Angka akhir itu sudah termasuk harga barang sama ongkirnya. Dan kadang-kadang kita itu merelakan Mas, nggak kita kadang kita merelakan harga, oke deh nggak apa-apa deh, misalkan totalnya 150.000, oke deh karena daripada nggak jadi nih pembelinya nggak jadi beli, tahu-tahu betul potongin aja deh apa namanya ongkirnya jadinya 130.000 gitu loh Mas. Nah, yang terjadi adalah kita mengurangi keuntungan kan Mas. Nah, iya betul ini bisa nggak custom harga apa bahasanya itu Mas? Ini mungkin penawaran ya atau request dari kita kita bahwa kayaknya kita lebih lebih familiar atau lebih apa ya? Lebih enak seperti itu Mas. oh ya siap Mas masukannya Hmm, nanti saya akan usulkan nanti di meeting besok Mas betul 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 ya. ya. Jadi gitu Mas Ubay. Ah. Ada lagi Sama Mas ini Ubay? apa VCOD-nya tuh berapa persen sih VCOD-nya? Nol Nol Mas persen, Nol ya? iya nol. Oh, mantap berarti. kita nggak Mantap. ada ini Mas nggak ada tagihan Oh, untuk ya, COD-nya biasanya kan ada VCOD 4.000, Kan 5.000 kan itu bukan juga sangat agregator lah. Mas. Kan bukan agregator. langsung Bagus under juga Mas itu. Oke, 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 mantap, mantap. Agregatornya tuh Elmiran, Mas. Ya, ada Apa lagi apa ada Mas Ubay? potongan lagi dari Elmiranya gitu maksudnya? Ora ono Mas, ora ono. Ya, ada lagi Mas Ubay atau teman-teman yang lain? berarti sebelum input resi itu Mas sebelum menginput resi berarti otomatis harus kelihatan dulu estimasi harganya gitu Mas Enggak Mas. Jadi gini Mas, jadi, gini, kadang-kadang kita kadang-kadang gini Mas, saya sering ke CS itu gini, daripada kamu nggak closing atau nggak terjadi penjualan, misalkan karena si pembeli merasa ongkirnya kemahalan gitu kan Mas ya. betul Nah, akhirnya ya udah deh, yang tadinya ongkirnya 50.000 jadikan 30.000 aja gitu.
Oh iya, betul. Nah, nah, nah ini kan buat kita agak sulit untuk menyesuaikan harga akhir ketika apa namanya ketika input di SPX itu yang mana harganya sama 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 ongkirnya itu terintegrasi gitu Mas. Akhirnya Oh, betul-betul. harga barang 100, ongkirnya 50, kan masuknya 150.000 itu Mas. Padahal deal-dealan kita sama customer itu cuma 130 gitu. Nah, nyiasatinya akhirnya kan gimana ya? Akhirnya kan harga ya pasti akan nggak ngepas gitu loh Mas maksudnya. Oh iya, iya berarti. Contoh Mm. aja gini aja Mas. Saya contohkan ya. Ya, ya. Hmm, ya, bisa. Contohnya agregator lincah deh yang paling enak tuh Mas ya. Iya, Mas Yuda ya. Hmm. Sama Mas Yuda ya Mas. Nah ini kan Nah, itu. contohnya misalkan ini harga barang ya Mas. Nah, Ya, kita 100.000. nginput harga barang 200.000. Ya, Kita nginput ini deh dulu. Kita nginput perihal alamat aja dulu. Contoh misalkan ke Papua. Wah, Papua Barat. Nah, kita kan, kita kan kelihatan misalkan harga barang, kita input dulu nih harga barang 200.000, itu 2, 3, ya, 5. Nah, kan kalau COD, ini akun saya belum di-update COD-nya, belum diisi rekeningnya. ya, ya. Nggak Nah, kalau di-approve misalkan, sama Mas Aldi soalnya. so, so misalkan 200.000 nih. Nah, untuk Mm-mm. estimasinya ini kan Mas, di bawah gitu atau gimana? Estimasi ongkir itu kan, Mas? Betul, iya estimasi Nah, ongkir. di atasnya total COD-nya, Mas, total COD-nya. Ini kalau Mbak Namir udah nggak ada jadwal main ya. Total COD, oh Nah, saya, mana? Total COD-nya mana, Mas? saya belum dibukain. Coba Oh, Mas, iya. pakai yang akun Mas, coba Mas, di share. Bentar, bentar. Bentar ya, Mas. Siap. Ini kenapa 1 dan 5? Bentar, bentar. Ini kok ngerangin. Nah, oke, oke, oke. Estimat estimasi fee. Ini kenapa nih? Oke, oke. Ini memang oke saya share screen, tapi kayaknya saya juga ada pertanyaan. Bentar ya, Mas. Share screen. Oh, kelihatan? Sudah Mas, Kelihatan? sudah. Kelihatan ya, Mas ya? Ya, Nah, misalkan ini Mas ya, ini kan apa namanya? Penjualan seperti ini. Lalu datanya kan ini harga barang tuh, Mas. betul, Sementara ini kan jumlah COD kan. betul, Jumlah COD itu kan harga barang plus ongkir kan. betul, Nah, padahal deal-dealan kita sama customer itu nggak segini loh, Mas. Maksud saya seperti betul, itu. Deal-dealan saya dengan customer itu cuma 150.000. betul, Nah, kalau saya biarin seperti ini, nanti kan yang tertagih ke customer itu kan 195 tetap ya, Mas. betul, betul, Nah, bagaimana tuh caranya supaya maksud saya gini, maksudnya Mas Ubay juga tadi itu adalah tolong dibuat ininya fleksibel. Jadi tidak mengikuti harga ini dan tidak mengikuti ongkir. Tapi tetap nanti kan yang menagih ongkirnya adalah sesuai dengan sistemnya yang ada di SPX itu sendiri, Mas. Gitu loh, Mas. oh iya, baik, baik Mas, ya. Nah, terus ini pertanyaan saya nih, Mas. Ini estimasi fee ini apa nih, Mas? Kok di sini kok agak jauh Nah, ya? betul Mas, estimasi fee itu, ini adalah ongkirnya Mas. Coba Mas, alamatnya ganti Mas, alamat gak di atas. Jadi Mas bisa melihat, bisa melihat estimasi harga ongkirnya langsung ke estimasi fee ini Mas. Contoh Kalau misalkan, terus
Terus yang tertagih ini gimana, Mas? Nah, Jadi nanti uang yang masuk ke rekening kita 195 dikurangi ini. betul, betul Mas. Berarti Itu. kita untung banyak, berarti dari ongkir kita dapat untung, Mas Yan. Betul, Mas. Estimasi fee ini adalah apa? Harga ongkir, Mas. Harga ongkirnya. Jadi, Mas bisa bisa mengacu kepada estimasi fee ini gitu, Mas. Ketika mau nginput gitu. Coba. Ini saya ganti alamatnya. Berarti alamat betul. Ganti di mana ya? Ganti di Jawa Tengah aja deh. Sulu, Surakarta. Jebres ini. Nah, Nah, ini kok tetap 195 ya, Mas ya? ya itu kita yang manual, Mas. Oh, ini bisa diganti? Diganti, Mas, manual. Oh, berarti memang sudah masuk, Mas. Iya, sudah update, Mas. Oh, iya, sudah paham. Itu. Iya, paham, Mas. Ya. Mas. Jadi Jadi sama kayak agregator lah. terjawab ya, terjawab. Oke, siap, Mas. Jadi Oke. ada estimasi di bawahnya gitu. Siap. Siap. Paham. Oke. Estimasi fee itu ongkir yang harus dibayar kan ya? Betul. Ya, Estimasi ini ongkirnya nih, ongkir yang Mas. harus dibayar. Berarti kan tadi total barang misalnya 190 ya, total COD berarti 100 dikurang ribu, sama ini gitu ya. 100 ribu. Heeh, heeh. Punyaku nih contohnya Mas Iya, Bay. iya Nah, misalnya harga barangnya 100.000 terus dipotong ongkir 10.200 sisanya itu yang ditransfer sama kita kan ya? Yang ditransfer ke kita maksudnya. iya total nanti 100 harga barang plus ongkir ditransfer ke kita semuanya itu Lah terus bayar ongkir ntar? akhir 1 bulan bulan. sekali. Oh begitu. Iya. Aneh Jadi baru nge. Oh, Oke sampean oke telat oke oke masuk oke. tadi. ya. Jadi ongkir itu 1 bulan sekali, Mas. Jadi buat estimasi iklan dulu nih, buat winning dulu, scale up dulu nih, gitu. Berarti Iya. diutangin setahun juga nggak apa-apa mas ya? Iya, santai, Mas. Ojo, banyakan. Yang penting bisa liburan dulu ke Jepang, Mas. Ke Jepang. Ohayo gozaimasu. Ya, jadi itu dari sisi order creation kayaknya sudah kebayang ya, sudah kebayang. Saya juga 2 hari sudah nginput gitu. Dan teman-teman, ayo yang ada pertanyaan lagi bisa ini bisa langsung aja open mic nggak apa-apa. Boleh, Mas. Oh, ini ada pertanyaan ini Mas, ada pertanyaan. Boleh. Mas izin tanya, saya kan masih baru di Ads dan pingin banget pengiriman via SPX. Itu perihal ongkir dan 20% itu gimana ya? Ini sebenarnya sudah dijawab dari tadi sih ya. Iya, betul. Mau dijawab juga nggak apa-apa Mas. Boleh. Nah, monggo Mas. Bentar. Mas Lenovo. Untuk izin tanya, saya kan masih baru di Edge dan pengen ikut pengiriman MPSP itu yang perihal ongkir. Oh iya, Mas, itu langsung kalau misalkan Mas referensian Mas Aan itu langsung otomatis diskonnya 25% Mas gitu. Diskon Gitu. ongkirnya ya Mas Betul. Lenovo, nggak diskon ongkir. Jadi misalkan ongkirnya 100.000, berarti potongannya 25.000. Ongkirnya 75.000 aja yang ditagihkan itu. Kalau Nah, iya 10.000 betul. berarti potongannya 2.500 gitu. Oke. Dan tidak Untuk ada jumlah batasan berapa persen pun returnya tetap free ya, termasuk ongkir yang mahal pun itu juga akan free. Jadi itu. betul. Nah, untuk bikin akun lagi pakai data yang sama, enggak Mas, untuk bikin akun lagi data yang baru aja Mas, KTP-nya KTP istri lah gitu, KTP istri aja, untuk alamat emailnya baru lagi gitu. Soalnya nanti kadang-kadang kan ada referensi gitu. Jadi referensi dari leader gitu Mas, dari yang eh, mendaftarkan gitu Mas. Ya. Oke, sudah terjawab teman-teman ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Nanti kita batasi jam 9 ya Mas Aldi ya. 30 apa Boleh? gimana mas? Hah?
Diskon Kenapa, Mas? ongkirnya. Hah? Si- Ken- Siapa Mas ini yang halo? Iya, ya. Siapa yang tadi ngobrol terus? Mas Ubay, kenapa, Mas? Diskon ongkirnya bakalan naik terus katanya ke depannya. Betul. Nanti kita naik Mas. Yang penting Mas kirim aja dulu. Maksimal maksimal berapa sih, Mas? Maksimal Maksimal. Mas Ubay kirim paket dulu. Udah kirim tadi saya ngirim banyak udah Iya, 500 resi mau. Siap Mas. dibanyakin katanya, dibanyakin katanya Nanti lagi. oh iya Mas, untuk info dulu, info kepada teman-teman yang didaftar di Mas Aan, nanti kirim ke saya aja Mas untuk buat acuan perbandingan ya dari kompetitor. Jadi contohnya kayak gini Mas, bentar. Saya nanti kirim ini Mas, perihal data ya Mas pernah di eh, kompetitor, Mas pernah di kompetitor, terus ada data rekonsiliasi ya Mas, ada data Mm-mm. rekonsiliasi. Nah, saya minta data itunya Mas yang udah dibayarkan, misalkan dari sana potongan 40% nih data 40%-nya ada nggak datanya gitu Mas, minta kayak gitu Oh, sih. Nanti nanti dikasih yang tinggian tuh, ya yang nanti Mas Aldi. dikasih tinggi, betul, betul Mas. Mudah-mudahan bisa lah sampai 40% gitu, Wis, mantap. ya gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi tuh, Mas, coba dibacain, Mas. Untuk pertanyaan, jadi returnnya bisa free ya, Mas? Syarat bisa free bagaimana? Apakah karena kesalahan bayar atau salah biar biar bisa? Untuk ini, untuk free ini walaupun kesalahan kita sebagai seller itu kita tetap free, Mas, bolak-balik, Mas. Walaupun misalkan kesalahan bayar, kesalahan seller gitu, kita tetap free bolak-balik. Asalkan eh, apa ya namanya tuh? Asalkan kita komunikasi aja, Mas. Komunikasi di nanti dibuatkan grup setiap toko masing-masingnya gitu Mas, kayak gitu sih. Jadi nggak ada syarat apapun sih Mas gitu, karena saya menekankan juga gitu, saya di ACC sama direksi itu karena referensi Mas Aan ini Mas. Makanya saya suruh ke Jember, nanti insya Allah Mas, saya ini aja, saya minta tempat mungkin nanti ke sana untuk silaturahmi, untuk yalah secara sehan lah istilahnya kayak gitu Mas. Ini Mas, sebenarnya teman-teman saya itu atau reseller-reseller saya itu berada di kota-kota jauh-jauh sih, bukan di tempat saya. Oh Kalau nggak di apa. sini nggak Oh nggak apa-apa ya Mas apa-apa ya, Mas. Ya kalau ngobrol sama misalkan ke saya Mas aja. Aan juga nggak apa-apa gitu. Iya, iya, Jadi saya ke iya, sana. iya. Jadi Gitu gini Mas. teman-teman ya, yang di highlight itu sebenarnya dari semua fasilitas yang SPX berikan itu adalah salah satunya SPX sangat menghindari sekali yang namanya bad seller. Bad seller itu seller yang jelek gitu ya, dalam arti kan ya di antara teman-teman pasti beberapa yang sudah dengar bahwa memang ada di kota-kota tertentu, di daerah tertentu atau oknum-oknum gitu ya yang memang bad atau jelek gitu. Artinya jualan barang A ternyata yang dijual barang B. Jualan kualitas A ternyata kualitasnya D gitu-gitu. Itu namanya bad seller atau seller yang jelek gitu. Itu yang dihindari sebenarnya. Makanya ada fitur itu ya Mas ya, COD buka dulu itu kan ya. Betul. Hmm. Jadi ini untuk memang salah satunya untuk membuat komunitas atau lingkungan e-commerce itu menjadi bagus lagi. Kenapa? Karena jika memang apa namanya ini kita rusak sama sesama e-commerce itu nanti akan menurunkan kepercayaan customer terhadap kita sendiri gitu. Jadi ketika apa namanya rusak gitu ya, yang orang jadi kurang percaya lagi. Kalau sudah nggak percaya, banyak barang yang kita kirim akhirnya menjadi retur. Artinya memang kepercayaan customer itu harus kita pulihkan meskipun ini bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Betul Mas. Mas, Gitu. sorry dong Mas. Berarti kalau kemarin kan COD yang di cover itu kan maksimal 20% ya? Retur, retur. Hmm, Iya, yang kemarin sekarang bebas Mas. Oh, unlimited, mantap. Mantap berarti itu. mantap.
Ayo ngirim ke Papua, Mas. Saya tadi Papua tak tolak minta transfer ya Oh, ampun nggak bisa. jangan, Mas. Oke Jangan. oke baru tahu infonya. Tuh, Oke. daftarnya lewat Emirat tapi Elmira lah ya. daftarnya biar di approve sama Mas Aldi itu. Sudah saya sudah. Alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi tuh Mas Aldi, apa nih? Boleh. Om, yang kolom harga barang itu berarti bukan yang ditagih bukan Mas. Untuk harga barang ini adalah barang yang nanti sebagai acuan untuk yang diasuransikan, Mas. Walaupun tidak diasuransikan juga, nanti kita tahu harga nilai barang tersebut. Jadi buat estimasi bila mana amit-amit ya, Mas, barang hilang, barang rusak gitu kan. Itu akan mengetahui kita untuk investigasi perihal harga barang tersebut. Kayak gitu sih, Mas. Mm-mm. Oke, jadi itu Mas Bos King. Mas mau tanya Mas. Silakan. Boleh, Mas Putra, silakan. Oke, Mas mau tanya Mas, kebetulan memang ini dunia per-COD-an nih memang mengganggu kita banget nih para seller Mas, terutama untuk wilayah timur ya Mas ya. Betul. Jadi memang setelah ada XPX ini cukup menjadi kabar bahagia juga Mas gitu kan, karena ya pada saat kayak contoh di wilayah timur aja tuh kalau di saya sendiri benar-benar validasinya tuh harus sampai 2 sampai 3 kali gitu Mas. Jadi contoh kita mau ngirim barang, kita harus chat dulu, kita bahkan di hari berikutnya harus telepon dulu sebelum melakukan pengiriman barang tersebut gitu kan Mas. Jadi dengan adanya XPX ini sih mungkin saya mau di note ulang aja Mas bahwa tidak ada batasan ya berarti Mas untuk free air test-nya ini ya Mas ya, bukan 20 atau 25% ya berarti ya Mas ya. Betul, Mas. Tidak ada batasan, Mas. Oke, terus untuk diskonnya berarti dimulai di 25% ya tadi ya Mas Aldi ya? Betul, betul. Oke, 25% dan tadi juga Mas Aldi mengkonfirmasi kalau ada yang diskon di agregator sebelah yang ini bisa di screenshot ya Mas. Kebetulan kan saya pakai agregatornya itu pakai Lincah Mas gitu kan. Jadi Betul. kalau Lincah itu sendiri memang saya ini termasuk yang cukup besar Mas gitu. Apalagi kalau pakai SAP Mas itu diskonnya sampai 60% gitu kan Mas. Betul, Jadi betul. memang saya pada saat pakai wilayah yang non timur itu rata-rata kalau maksimal sampai Pulau Kalimantan itu rata-rata pakai Lincah sih Mas, pakai Lincah karena memang keuntungannya itu bisa jauh lebih besar untuk saya markup dari harga keuntungan dari produk dan bahkan dari diskon ongkirnya ini sendiri. Ya mudah-mudahan harapan saya XPX berani sampai 60% gitu diskonnya Mas. Itu aja sih Mas Aldi. Siap, Mas. Itu pasti kami infokan, Mas. Kami Kirim infokan. Mas, kirim buktinya Mas. Kirim buktinya Mas. Aman Mas Aan. Nanti saya kirim buktinya langsung nih Mas Ya, gitu. Mas. Jadi Kemarin lumayan banget Mas gitu kan pada saat Ya kita iyalah. kirim produknya Masaan ini yang untungnya udah besar ditambah lagi dengan cashback 60% tuh kayak waduh makin Amin. gede banget nih gitu. Umroh Mas, umroh. iya, Mas. Kemarin Gitu juga tapi saya- benar-benar ini solusi sih Mas, solusi banget buat para seller di tengah gempurannya memang orang udah fokusnya COD jadi benar-benar ini ngebantu kita para seller yang tertekan banget dengan fee RTS ini pada saat terjadi barang-barang tersebut yang gagal kirim sih Mas. Jadi cukup benar-benar powerful lah dengan ada XPX ini ngebantu kita banget Mas. Makasih banget nih. ya, siap, Mas. Pasti, Mas, itu, Mas. Kita Sebenarnya gini sih Mas, kalau mau kita runut dari belakang itu ya, berkembangnya dunia e-commerce itu yang paling terdampak itu kan kita tuh ya, para imes-imes itu kan. Awalnya itu Shopee Mas yang bikin gara-gara Mas. Shopee COD dulu kan betul. nggak ada COD tuh Mas. Betul, Mas. Betul. Setuju Masaan, setuju. Hah? Iya Setuju saya kan? Mas. Shopee bikin gara-gara. Sekarang harus ada inilah timbal baliknya. Terus yang kedua apa namanya? Ini TikTok lagi, TikTok Shop lagi. Sudah kena marketplace yang namanya Shopee, Tokopedia, sekarang TikTok Shop lagi. Jadi benar-benar barang itu Mas ya, yang namanya barang itu cepat satu rate-nya, returnya jadi tinggi, pokoknya e-commerce menjadi korban yang paling merasa tidak diperhatikan oleh para pemain ini dunia perdagangan online itu. Dan ini adalah satu kabar baik ini. Memang benar-benar saya sangat antusias sekali ketika mendengar bahwa returnya digratiskan itu. Wah, alhamdulillah. Sekali lagi apresiasi buat SPX Mas ya. Betul Mas Aan, saya juga apresiasi banget Mas dengan ada XPX ini Mas.
Ya tanggung jawab lah Mas, yang bikin gara-gara dulu siapa? Siap, Mas, siap. Mas Aldi, saya mau tanya satu lagi, Mas Aldi. Boleh? Berarti untuk rekonsilnya itu sendiri itu akan ditagihkan per setiap tanggal berapa ya, Mas ya? Rekonsil itu kita awal bulan tanggal 1, Mas. Oke, Awal bulan tanggal mohon maaf Mas, setelah rekonsil itu turun akan tetap diberikan waktu berapa hari atau harus dibayar setelah rekonsil turun, Mas? Oh enggak, Mas. Rekonsil turun nanti kalau misalkan invoice turun baru kita dikasih waktu. Kalau Berapa rekonsil hari? itu hanya rekapan, Mas. Awal bulan Oke, itu kita memberikan rekapan untuk pengiriman yang di bulan belakang. oke. Nah, ketika udah di bulan belakang itu ada rekonsiliasi. Nanti ketika ada invoice itu biasanya tanggal 7 tanggal 8 lah pokoknya. Tanggal 7 Oke, tanggal oke. 8 itu ada invoice. Nah, nanti dikasih waktu sampai tanggal 19 gitu, Mas. Wih, panjang ya berarti ya, Mas ya? Betul. Wah, Panjang. Masya Allah. Mantap, mantap Mas Aldi. Ya. Berarti benar-benar panjang banget ya buat para seller untuk napas ya, Mas. Iya, iya. Mm-mm. Oke, ayo teman-teman yang lain. Semoga free returnnya nggak trial aja, tapi selamanya. Amin. Ya, amin, Hmm. Mas. Itu, Mas. Terus Om untuk kalau kirim paket lewat SPX ini untuk COD-nya apa bisa buka dulu? Nah, itu gimana itu, Mas? pakainya sebelum dibayar seperti di iklan yang di Shopee COD buka dulu. Ya, betul, Mas. Ini kita lagi pengembangan dulu, lagi adaptasi dulu terhadap sistem dan teman-teman Soskom nih, Mas, gitu kan. Karena memang kita Hmm. ada delegasi dulu nih perihal Hmm. karena takut nanti ya, Mas, sekarang juga dibuka apa perihal SPX membuka non marketplace ini banyak yang para kompetitor kan banyak yang inilah gitu. Nah, Ya, kita ya. masih ada delegasi dulu. Nanti untuk fitur ini pasti akan dibukakan, Mas. Gitu. Karena Mm-mm. di sisi lain kan kalau misalkan dibuka, jadi ada plus minusnya, Mas. Dibuka Betul. eh, COD ini karena uh, uh, winningnya iklan itu karena sesuatu dari campaign ya, Mas, dari Betul. landing page, campaignnya bagus, terus perihal videonya Hmm. bagus. Nah, takutnya ketika uh, uh, iklan ini winning nih, iklan ini winning, barang memang kita beli dari Shopee atau dari Cina atau impor gitu, Hmm. Mas, ya. Hmm. Tidak sesuai dengan ekspektasi kan itu menjadi, nah kita lagi masih masa apa ya namanya tuh, masa melihat alur Baca dulu data. gitu, Mas. Ya, melihat masa alur dulu nih. Kalau misalkan oke, bisa di ini bukakan, oke kita langsung bisa dibukakan gitu, Mas. Ini fiturnya tetap berkembang sih, Mas. Pastilah. Eh, Si cepat langsung bisa COD buka dulu. Berarti fitur COD buka dulu itu kan belum dirilis ya, Mas ya? Betul. Berarti Belum belum rilis. ada data bahwa ketika COD buka dulu versus COD nggak boleh dibuka, returnnya itu akan meningkat atau turun atau tetap aja atau sama aja, itu belum ada data ya, Mas ya? Belum ada, Mas. Karena kita launching dari bulan kemarin sih, Mas, dari tanggal Oh, iya, iya, iya. bulan Ya, wis. Agustus gitu, ya. Oke, oke, oke. Gitu sih. Ya, kabar baik. Ini kabar baik. Jadi sudah tidak ada alasan lagi teman-teman targeting all Indonesia. Clear ya, all Indonesia targeting. Kalau iklan sudah nggak usah Pulau Jawa toh, sikat semuanya. Papua, Ya, Maluku. hajar aja, Mas. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, ini sudah jam 9:05. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup. Saya kasih waktu, monggo. Mas Putra, Mas Sumbai, Mas Lenovo, Mas siapa semuanya yang ini nanti akan kita share, Mas, untuk hasil apa bukan hasil sih, rekod untuk Zoom kali ini untuk dibaca-baca dan dipelajari teman-teman yang lain, Mas. Oke, baik, Mas. Siap, Mas. Kayaknya ada pertanyaan lagi apa enggak nih? Aku Kalau aman sudah enggak, Masaan. Mas Putra, monggo. Nah, Mas Putra, jadi? aman aku Masaan, udah terjawab Oh, semuanya. Oh, Alhamdulillah. siap, siap, Tinggal siap, gas oke, siap. siap. penjualan aja Masaan. Iya, iya, iya. Ini memang kemarin sudah menjadi diskusi kita sih, Mas. Ini kayaknya yang paling ketar-ketir ini akan agregator ini.
Tapi Owner, ya, Mas, bocoran aja owner agregator eh, ke saya daftar semua, tapi dia nggak mau pakai agregator. CEO-nya eh, sih. iya, 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 ya. Secara bisnisnya mereka sendiri kan ya sebagai owner agregator juga akan ketar-ketir sih, Mas. Tapi ya Iya, bisnis as usual gitu ya, ya memang kayak gini keadaannya gitu. betul, ya Mas. Ya wes, Mas Oke, Aldi oke terima Mas. kasih. Terus teman-teman juga semuanya, Mas Bosking, Mas Dani, Mas Denny, Mas Putra, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan apa namanya revolusi di dunia pengiriman ini, jasa pengiriman ini bisa membawa keberkahan buat kita semua, termasuk orderannya makin Min. meningkat juga gitu. Amin, amin Mas. Semoga bisa semuanya, ya bukan hanya ke Jepang ya jalan-jalannya ya Mas ya, tapi juga umroh gitu yang belum. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Terima Aan kasih banyak semuanya. Mas Terima Aldi, kasih. Mas Aan. Ya. Sama-sama, terima kasih semuanya.